Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda? Semoga selalu sehat dan dapat melaksanakan kegiatan sebagaimana mestinya. Senang sekali pemirsa kembali berjumpa dengan Anda bersama saya Syifa Nabila di Berendo Ruang Konsultasi. Pemirsa, pernahkah Anda mendengar terkait dengan quarter life crisis? Ini merupakan fase pada usia 20-30 tahunan saat orang-orang merasa cemas, bingung, ataupun merasa tertekan dan tertinggal dari orang lain. Hari ini kita akan membahas terkait dengan quarter life crisis. Tentunya kita sudah ditemani dengan dua narasumber kita, dua orang psikolog klinis yang hari ini akan membagikan ilmunya kepada kita semua. Yang pertama, saya sudah ditemani dengan Mbak Yunda Natalia, Master Psikologi. Selamat sore Mbak. Halo, selamat sore. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, udah siap memberikan informasi kepada pemirsa di rumah? Insya Allah siap. Udah siap dan juga semangat nih pemirsa Mbak Yunda. Harus semangat. Oke, yang kedua kita sudah ditemani juga dengan Mbak Izah Imani, Master Psikologi. Selamat sore Mbak Izah. Sore Mbak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik Sehat. ya, walaupun agak sedikit batuk-batuk Ya. tapi tetap semangat Tetap ya Mbak ya. semangat, ya. Udah siap juga Mbak ya untuk memberikan edukasi pada pemirsa di rumah? Udah siap. Oke, pemirsa di rumah juga udah nggak sabar nih Mbak mendengarkan terkait dengan quarter life crisis. Langsung aja kita mulai diskusi kita sore ini ya Mbak ya. Mungkin Siwa mulai dari Mbak Yunda terlebih dahulu terkait dengan definisi dulu Mbak. Mungkin pemirsa di rumah masih ada yang bingung terkait dengan quarter life crisis ini sebenarnya apa sih terminologi quarter life crisis ini? Boleh dari Mbak Yunda. Quarter life crisis ya. Nah, ini nih lekat dengan anak-anak zaman now. Karena orang zaman dulu kayaknya masih awam tuh apa sih yang dibahas quarter life crisis gitu ya. Namun semakin bertambahnya perkembangan teknologi saat ini, masyarakat sudah lebih sudah lebih aware terkait dengan kesehatan mentalnya, sehingga muncullah istilah-istilah baru ya zaman sekarang. Sebenarnya tadi udah disampaikan juga bahwa memang quarter life crisis itu adalah seringkali terjadi kecemasan di usia 20 sampai 30 tahun. Ya, quarter life itu kan sebenarnya seperempat ya. Seperempat abad gitu. Iya. Nah, makanya biasa disebutkan tuh 25 tahun ya. 25 tahun itu 20 tahun awal itu merupakan masa dewasa awal di mana biasanya di usia tersebut terjadi kecemasan karena takut nih, ada rasa FOMO gitu ya, melihat orang-orang seusianya sudah berada di tahap-tahap tertentu sedangkan dia merasa ketinggalan gitu, sehingga itu yang akhirnya membuat beberapa orang itu merasa cemas gitu karena tidak berjalan sama dengan orang-orang seusianya. Namun ini yang perlu di disclaimer juga, quarter life crisis itu merupakan satu hal yang sangat normal terjadi. Berarti bukan sesuatu yang aneh ya Mbak, tapi memang ada pada fase hidup Betul, manusia begitu ya Mbak? Betul. Nah sebenarnya itu nanti akan kita coba bahas lebih mendalam kenapa sih di usia tersebut ini terkait dengan tugas-tugas perkembangan, di mana masa dewasa awal itu kan masa peralihan nih dari masa remaja udah mencari identitas nih, kok aku belum masih gini-gini aja sih hidup aku, karir aku masih di sini-sini aja gitu ya. Nah itu berkaitan dengan tugas-tugas perkembangan dan itu sangat normal sekali. Namun akan menjadi bermasalah apabila satu, kita dramatisasi dalam artian kecemasannya kita tidak atasi gitu. Kita tidak cari jalan keluar untuk mengatasi quarter life crisis itu. Oke, berarti memang masalahnya adalah pada saat kita menanggapi quarter life crisis ini ya Mbak ya, gimana ke pribadi masing-masing lagi ya Mbak ya. Menanggapi Tadi kan, secara berlebihan ya. Iya, menanggapinya atau mendramatisasi tadi ya Mbak ya. Betul. Nah, kalau misalnya nih Mbak dari usia 20 sampai 30 tahun, itu biasanya yang paling sering usia berapa sih Mbak yang mengalami quarter life crisis? Ya, biasanya itu mulai di 23, 24 ya, sampai ke 25 hingga 30 tuh. Karena kan di saat dia sudah, biasanya usia rata-rata kita sudah lulus kuliah, nah itu dimana gerbang kita mulai nih secara mandiri kan harus punya pekerjaan gitu ya kan, mau minta uang ke orang tua jadi malu gitu ya, udah malu, tapi mau dapat uang juga kadang
namanya baru lulus gitu ya. Bingung juga ya. Bingung juga, cari pekerjaan susah gitu ya. Terus lihat nih teman yang, ih kok dia udah ini sih, apalagi sekarang kan banyak yang posting di sosial media, jadi Itu juga seolah-olah berpengaruh ya Mbak ya. itu salah satu yang mempengaruhi. Kan tadi salah satu keywordnya adalah merasa ketinggalan di usianya dibanding dengan Lain. usia yang lain gitu. Oke, berarti banyak banget faktor-faktor yang mempengaruhi ya Mbak ya, baik dari eksternal ataupun internal diri Internalnya juga. sendiri. Nah kalau dari Mbak Iza nih Mbak, tentunya quarter life crisis ini dikaitkan dengan Gen Z dan juga Gen milenial ya Mbak ya pada saat ini. Sebenarnya ini hanya bisa dialami oleh Gen Z dan juga Gen milenial aja atau bisa dialami generasi berikutnya nih Mbak? Gimana? Oke. Secara teori quarter life crisis itu kalau kita baca jurnal-jurnal semua akan mengalami karena itu adalah proses peralihan dari masa remaja ke dewasa gitu. Jadi mungkin yang baby boomers karena tidak terlalu tadi kata Mbak Yunda menghayati, jadi dia ngerasa kayak ya biasa aja gitu, atau dia bisa mengatasi kecemasan-kecemasan yang mereka rasakan gitu. Sedangkan kalau sekarang kan faktor-faktor eksternal terutama dari sosial media, terus achievement orang lain itu tuh kadang buat diri sendiri tuh ngerasa insecure gitu. Nah itu juga bisa menjadi faktor gitu kenapa adanya quarter life crisis. Oke, kalau dari kasusnya tentunya Mbak sebagai psikolog banyak sekali ya Mbak yang menangani kasus, Ya. bukan hanya quarter life crisis. Tapi kalau misalnya di Bengkulu sendiri Mbak, banyak nggak sih orang-orang yang bingung, cemas datang ke Mbak dengan umur yang kita bilang quarter life crisis ini? Boleh diceritakan loh Mbak untuk kasusnya gimana? Kalau misalnya saya kan baru ya di sini, jadi beberapa sih paling by online gitu. Jadi kayak misalnya ada suatu kasus di mana dia umurnya itu waktu itu masih 18 lanjut 19 tahun gitu. Nah, di sana dia itu udah kuliah di suatu universitas A, kemudian dia pindah ke universitas X gitu ya. Oke, berarti biasanya memang orang-orang yang ada di kuliah ya Mbak ya? Iya, Oke, bisa. Oke, baik, untuk kasusnya kita tahan dulu ya Oh Mbak iya, ya, biar siap. pemirsa di rumah penasaran. Oke. Baik pemirsa, akan kita lanjutkan setelah jeda iklan berikut ini. Tetap bersama kami di Berendo Ruang Konsultasi.